Baik, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kelas 12, semoga tetap semangat dalam proses pembelajaran kali ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk kelas 12 ya, pada pagi hari ini Bu Rati mau menyampaikan dulu proses pembelajaran di kelas 12 nanti hampir sama kayak kelas 11 kemarin. Jadi kita ada materi, kemudian tanya jawab atau soal ya. Soal tersebut kira-kira dikumpulkan ya dalam waktu hari itu juga sampai batas jam 12 malam. Nah ya, kemudian nanti Bu Rati akan menilai dan yang tidak mengumpulkan penugasan berarti Anda tahu sendiri nilainya adalah 0 ya. Sehingga mau nggak mau Anda harus mengerjakan tugas tersebut sebagai tugas pembelajaran per materi. Nah, di sini Bu Rati mau menyampaikan nanti pembelajaran bab pertama adalah enzim. Kita harus mengenal dulu pada bab kali ini ya, atau pembelajaran kali ini kita mengenal dulu yang namanya enzim. Apa sih enzim itu dan bagaimana sih cara kerja enzim? Nah, kayak gitu. Sejarahnya bagaimana kok sampai orang-orang tahu dari enzim itu seperti apa. Nah, kita mengenal itu dulu untuk pembelajaran kali ini. Yang next hari ya atau minggu depan kita bahas ke masalah obat-obatan yang digunakan untuk enzim dan pengobatannya. Nah, untuk kali ini sejarah tentang enzim terlebih dahulu ya. Jadi enzim itu sebenarnya sudah ditemukan pada puluhan tahun yang lalu ya. Ini yang menemukan pertama atau yang menyimpulkan pertama ada Pak Louis Pasteur ini ya pada fermentasi gula ya. Jadi fermentasi gula itu kok bisa jadi alkohol ya? Kenapa ya kira-kira? Kemudian kok dikasih ragi sebagai katalis. Nah, ragi sebagai katalis yang ada di sini merupakan protein ya. Ragi tersebut fungsinya dia sebagai katalis. Katalis itu adalah mempercepat suatu reaksi. Jadi ada gula, kalau sampean tahu gula atau mungkin tape ya, kemudian dikasih kok tape, apa namanya singkong yang dikasih dengan ragi, nah itu akan menjadi tape. Kemudian medianya atau apa perantaranya itu adalah raginya itu ya. Raginya sebagai katalis atau yang namanya fermen ya. Kemudian ada lagi Pak Pasteur ini juga mengemukakan bahwasanya fermen ini kemudian dinamakan yang namanya enzim ya. Jadi ada dua orang yang pertama kali menemukan suatu enzim ini, Pak Louis Pasteur ya. Pak Louis Pasteur sama Edward nanti ya. Nah, Pak Pasteur ini tadi sudah menyimpulkan, oh alah ini loh, katalis ini loh, ragi ini loh dia yang namanya dinamakan enzim. Kemudian suatu pendapat yang bertahan selama bertahun penemuan penting dari Edward Budner tahun 1897 mengekstrak ke dalam larutan ya suatu bentuk yang aktif sel ragi yaitu serangkaian enzim mengkatalis fermentasi gula menjadi alkohol. Jadi dari ini tadi sebenarnya hampir sama ya. Dia medianya juga sama gula ya. Gula tersebut dia dijadikan suatu bentukan yang lebih cair ya, kemudian yaitu yang namanya alkohol tadi ya. Penemuan ini membuktikan bahwa enzim yang penting ini mengkatalis lintas metabolik utama penghasil energi dapat tetap berfungsi jika dipindahkan dari struktur sel hidup. Kemudian pada tahun 1926 enzim urease dapat diisolasi dan dikristalkan oleh James Summer. Jadi ada 3 orang tadi, selain dua orang selain Pak Edward sama Pak Pasteur, juga ditemukan oleh Pak James Sumner.
ya. Beliau menemukan bahwa semua enzim adalah protein, ya. Garis besar yang ada di sini bahwa enzim adalah protein, ya. Beliau juga menemukan berat molekulnya sekitar 12.000 sampai 1 juta, ya. Berat molekul itu bobot, ya, bobot molekul yang terdapat pada protein itu kisaran 12.000 sampai 1 juta. Nah, kemudian ada lagi Pak John Norton, ya, itu juga bisa mengkristalkan enzim pepsin sama tripsin, ya. Ini juga berfungsi di tubuh kita, ya. Jadi ada beberapa sejarah yang mengatakan dari penemuan alkohol kemudian menjadi suatu kristalan bentuk kristalan enzim, ya. Yang ditemukan yang terakhir itu Pak John Northrop itu, ya, menemukan atau mengkristalkan pepsin sama tripsin. Kita bahas selanjutnya yaitu ke struktur enzim, ya. Enzim yang strukturnya sempurna dan aktif mengkatalis bersama-sama dengan koenzim, ya, atau gugus logamnya disebut holoenzim. Jadi maksudnya yang ada di sini, enzim itu mempunyai struktur, ya. Ada yang namanya holoenzim. Nah, ini disebutkan, ya. Nah, biar kalian bisa tergambarkan, ya. Enzim, ya. Ada komponen, ya, namanya itu ada enzim, ini adalah suatu komponennya, ya, namanya struktur holoenzim, ya. Di situ ada protein sama kofaktor, ya. Kemudian ada koenzim, ya, ada molekul organik. Ini yang membedakan adalah produknya nanti, ya. Kalau nanti ada kalau protein itu disebut apoenzim, kalau kofaktor itu adalah molekul yang bisa mengklikkan, ya. Jadi enzim itu kayak gembok sama kunci. Ketika dia sudah klik, ya, maka dia akan membentuk suatu produk. Nah, kofaktor atau bentuk dari kuncinya ini adalah molekul organik sama molekul anorganiknya. Nah, itu bisa vitamin, mungkin dari Fe, Mn, dan sebagainya. Kemudian saya lanjutkan. Kemudian ada kofaktor, ya. Kofaktor pada beberapa enzim dapat terikat secara lemah atau terikat secara kuat, ya. Jadi intinya seperti ini, yang tadi adalah seperti gembok. Sampean membayangkan sebuah puzzle, puzzle tersebut tertata sesuai dengan struktur bentuknya. Nah, sama halnya dengan enzim. Enzim pun juga sama seperti itu. Ketika ada suatu untuk dijadikan suatu produk harus ada yang namanya enzim itu sendiri sama yang mengaktifkan. Yang mengaktifkan itu adalah yang tadi kofaktornya, ya, mungkin dari vitamin tadi FAD. Nah, itu diplotkan menjadi suatu bentuk aktif. Nah, ketika diaktif baru nanti ada suatu produk, ya. Nah, ini jika kofaktor terikat kuat dengan protein enzim dinamakan prostetik. Beberapa jenis logam seperti bagian kofaktor dari beberapa enzim dapat dilihat di tabel 9.1 dan 9.2. Ini jenis-jenis kofaktor, ya. Ini pengaktif, ya. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk kofaktor atau pengaktifnya. Mungkin dia diaktifkan dengan Fe2+, Fe3+. Nah, kalau dia diaktifkan dengan Fe2+ atau Fe3+, nama enzimnya itu adalah oksidase sitokrom, katalase, peroksidase. Ketika enzim tersebut diaktifkan oleh Cu2+, dia ada oksidase sitokrom. Ini adalah nama-nama enzim, ya. Yang membedakan atau pembedanya itu adalah yang mengaktifkan enzim itu siapa. Ketika yang mengaktifkan enzim itu dari Mg+, Mg2+,
Ini bisa heksokinase 6-fosfat yang bisa mungkin diaktifkan menjadi suatu produk apa ya. Jadi ini adalah yang mengaktifkan enzim ya. Ini dalam bentuk logam. Kemudian nah, ini juga ada lagi yang namanya koenzim ya. Koenzim itu juga sebagai kofaktor ya. Kofaktor yang ada di sini, itu tadi kan yang kofaktor kan ada organik sama anorganik ya. Nah, ini yang anorganik. Nah, ketika enzim tersebut diaktifkan sama tiamin pirofosfat, dia akan menjadi suatu aldehid. Ketika enzim tersebut diaktifkan dengan organik dari biostatin, dia akan membentuk CO2 seperti itu. Ini produknya maksudnya. Saya lanjut. Nah, ini sisi aktif atau active site. Active site itu adalah bolongan ya. Ketika gembok sama kunci, ketika nggak disambungkan, nah dia nggak akan membuka. Nah, sama halnya. Active site itu adalah lubangan yang terdapat pada gemboknya. Itu namanya active site. Ya, sisi aktif enzim namanya atau active site itu adalah bagian dari molekul enzim atau tempat berikatnya substrat ya. Seumpama sama yang tadi ada puzzle, puzzle tambah puzzle itu kan harus klop ya. Yang namanya sisi aktif atau sisi site-nya itu adalah lubangnya yang terdapat komponen lenggak-lenggiknya itu adalah sisi active site. Kalau digabung dia akan aktif ya. Nah, itu namanya active site. Untuk membentuk kompleks enzim substrat dan selanjutnya membentuk produk akhir ya. Intinya yang disebut di sini tadi harus kalian menemukan adalah substrat sama enzim ya. Kemudian diaktifkan melalui active site itu tadi. Nah, sisi aktif suatu enzim berbentuk 3 dimensi, sering berupa lekukan ya tadi ya, berupa lekukan aktif apa itu namanya bentukan dari active site itu ya lekukannya mungkin dilekukannya permukaan proteinnya ya. Substrat berikatan dengan sisi aktif suatu enzim melalui beberapa bentuk ikatan kimia yang lemah, misalnya interaksi elektrostatik, ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, dan ikatan hidrofobik ya. Jadi ini kalau nggak digambarkan ya, ini kalian nggak, nah ini ada gambarnya, kita bisa lihat. Yang disebut dengan active site itu adalah lekukan yang terdapat pada sini. Lekukan-lekukan ini merupakan ada ikatan kimianya ya. Ada ikatan kimia, ini substrat, ini enzim ya. Nah, active site-nya itu yang ini ketika dia masuk klik ya, dia akan berubah menjadi suatu bentukan substrat yang seperti ini ya. Kemudian dia akan menjadi suatu produk ya, keluar jadi suatu produk. Jadi ada enzim, ada substrat ya. Kemudian diaktifkan ya, diaktifkan dari kofaktor tadi, kemudian menjadi ini dan menjadi suatu produk ya, keluar lagi menjadi suatu produk. Nah, mekanisme kerja dari kunci sebenarnya ada dua cara ya. Ya, ada dua cara. Yang pertama, model kunci dan anak kunci yang diusulkan oleh Emil. Pak Emil Fischer ini membuktikan bahwasannya molekul substrat dengan sisi aktif serupa dengan anak kunci, dengan kuncinya. Intinya gembok sama kunci jika diklopkan dia akan keluar ya dan menjadi suatu bentuk produk. Itu model kunci dan anak kunci. Kemudian ada yang kedua yang menyatakan bahwasanya Indusfit model diusulkan oleh Bapak Daniel ya, yang menyatakan bahwa terikatnya substrat menyebabkan perubahan konfirmasi pada bagian sisi enzim. Oke, kita bisa lihat gambaran yang terdapat pada sini ya. Kalau ada komponen ini yang bentuk apa namanya? Bentukan kunci sama anak kunci ya. Kalau bentukan kunci sama anak kunci kayak puzzle tadi ya, ketika dia ada sisi yang aktif seperti ini, dia langsung akan nempel di substratnya dan akan membentuk suatu produk yang ada seperti ini. Kemudian kalau yang
induced fit model itu bagaimana? Induced fit model itu adalah menyamakan bentukan substratnya, ya. Jadi ketika ada enzim, kemudian ada substrat yang bentuknya segitiga atau segi empat atau komponen lain, si enzim ini akan membentuk seperti apa yang ada di substrat. Jadi bekerjanya dia fleksibel, ya. Kalau yang A tadi sesuai dengan ruangannya, kalau yang B adalah menyamakan ruangannya, ya. Seperti itu. Kemudian ini ada penggolongan enzim ya, banyak sekali enzim ya yang terdapat pada tubuh dinamakan untuk menambahkan akhiran ase. Ase itu adalah enzim ya atau nama enzim yang biasanya digunakan namanya itu berakhiran dengan ase. Misalnya urease mengkatalis hidrolisa urea, amilase menghidrolisis amilum ya biasanya ya di amilum ya. Kemudian tetapi banyak pula enzim yang dinamakan berdasarkan nama substratnya. Misalnya ada tripsin, pepsin ya. Misalnya juga amilase yang dihasilkan oleh kelenjar ludah dinamakan petialin ya. Nah, itu karena itu terus-menerus meningkatkan jumlah enzim yang baru ditemukan ya. Enzim dalam tubuh itu banyak sekali ya. Jadi beberapa penelitian itu sekarang juga banyak menemukan produk baru dari enzim di dalam tubuh ya. Nah, telah dikemukakan oleh persetujuan internasional. Sistem ini menempatkan semua enzim ke dalam ke-6 kelas utama. Kita lihat masing-masing di katalisnya. Oke, kita lihat ini klasifikasi dari enzim ya. Nah, ada oksidoreduktase berakhiran dari ase. Itu nama enzim ya. Kalau ada ase, tapi ada beberapa enzim yang memang dia tidak berakhiran kayak petialin, pepsin tadi ya. Tipe reaksi yang dikatalis adalah transfer elektron. Kemudian contoh produknya adalah alkohol dehidrogenase. Kemudian ada transferase. Ya, transferase itu yang dikatalis biasanya gugus fungsi. Contohnya heksokinase. Kemudian nama enzimnya ada hidrolase. Ada reaksi hidrolisis yang dibentuknya adalah si tripsin ya. Kemudian ada liase, pemutusan ikatan CCOCN membentuk ikatan rangkap. Ada pirufat dekarboksilase ya. Ini adalah contoh produknya. Ada isomerase dan ligase. Oke. Tiap-tiap enzim ditetapkan ke dalam 4 tingkat nomor kelas dan diberikan suatu nama sistemik yang mengidentifikasi reaksi yang dikatalis. Contoh mengkatalis reaksi. Jadi contohnya adalah perombakan dari glukosa yang menjadi suatu bentuk komponen yang sederhana menjadi karbon dioksida pada proses respirasi ya. Sorry ya, ini ATP sama glukosa ya. ATP sama glukosa ini dirombak dan dikatalis beberapa enzim menjadi produk D-glukosa 6-fosfat dan ADP. Nah, ini adalah suatu produk yang digunakan pada saat mengkatalis ya. Kemudian yang ada di tengah ini biasanya adalah kerjanya si enzim ya. Jadi ini dikatalis atau untuk mempercepat suatu reaksinya. Dia tempatnya si enzim itu adalah di tengah-tengah sini untuk mempercepat suatu reaksi menjadi suatu produk ya. Seperti itu. Nama sistemik formal enzim ini adalah fosfotransferase ATP atau glukosa ya. Ini merupakan nama enzimnya. Enzim yang terdapat di sini. Namanya adalah fosfotransferase ATP. Nah, kemudian ini sifat-sifat enzim yang harus kalian ketahui juga. Sifat-sifat enzim
dia mengkatalis, artinya mempercepat reaksi dan dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Jadi cuma dia hanya mempercepat saja, tapi dia nggak akan ngikut produknya, ya. Cuma mempercepat reaksi aja. Enzim ini bersifat spesifik atau khas, ya. Bersifat aktivitasnya dapat diatur. Tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi itu sangat suka terjadi. Jadi produknya itu akan lama terjadi, ya. Ketika ada enzim, produknya akan cepat. Ketika tidak ada enzim, maka produknya akan lama ya dihasilkan. Sementara dengan kehadiran enzim, kecepatan reaksinya dapat meningkat 10/7 kali. Sebagai contoh, enzim katalase mengandung ion besi Fe mampu menguraikan 5 juta molekul hidrogen peroksida. Nah, kayak gitu ya. Ada beberapa. Bagaimanakah katalisator termasuk enzim meningkatkan reaksi kimia? Ya, tadi sudah sedikit dijelaskan bahwasanya katalisator ya yang termasuk enzim itu meningkatkan suatu mekanismenya bagaimana. Nah, ini ya. Suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul terlibat memiliki cukup energi internal. Jadi ATP. ATP itu adalah energi di dalam sel, ya. Untuk membawanya ke puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol. Nah, ketika sudah ada ATP, ya sudah ada bahan bakarnya, ya ada bahan bakar, ada yang dimasak, ya berarti kan nanti ada masakan yang tersaji. Sama halnya kayak katalisator ini, ya. Kalau sudah ada ATP bahan bakarnya tadi, ada glukosa sebagai bahan masakannya, pasti nanti ada produknya. Yang mempercepat siapa? Api. Ya, api itu diibaratkan sebagai katalisnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat kalau lihat enzim itu kan dia dari protein. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kerja dari protein, ya. Salah satunya suhu, ya. Salah satunya itu suhu, kemudian pH, kemudian lingkungan, aktivator, inhibitornya, ya pengaktifnya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kerja dari enzim, ada suhu, pH, ya. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH sangat rendah. Jika terlalu asam kurang dari 7, maka dia juga tidak aktif. Dan pH tinggi juga tidak akan aktif. Contohnya enzim pepsin memiliki pH optimum 2 ya, sedangkan tripsin memiliki pH optimum 8,5. Jadi ada beberapa memang enzim itu memiliki beberapa pH khusus, ada yang terlalu asam, ada yang basa ya. Lihat di mana dia bekerjanya. Nah, ini ada konsentrasi substrat atau kofaktornya, konsentrasi enzim jadi banyak atau tidaknya dia. Kemudian ada inhibitor atau penghambat. Nah, yang disebut penghambat ini ada yang bekerja tidak dapat balik atau yang bekerja secara reversible ya. Nah, ini nanti. Ini beberapa itu ya, beberapa faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, harusnya enzim itu seperti ini ya. E plus S ya, ada enzim, ada substrat, kemudian akan membentuk suatu ini ES dan E plus P. Ya, ini adalah produknya. Kemudian enzim disebut nggak aktif ketika ada enzim, ada substrat, kemudian ditambah I, ya, enzim inaktif namanya ya. Kemudian ini ya, menjadi suatu seperti ini. Enzim inhibitor. Jadi nggak aktif dia. Ya, kalau ini dia aktif, kalau dia ada inhibitor kompetitif yang ada di sini ada kayak gini, kemudian ada enzim yang harusnya dia kayak gini, dia akan berubah seperti ini atau inaktif. Kebanyakan inhibitor kompetitifnya. Oke, ini banyak sekali ya. Nanti kita akan pelajari lagi ya. Karena enzim ini sangat perlu dibahas satu persatu dan reaksi apa saja yang digunakan untuk
eh, proses enzim ini ya. Oke, terima kasih sekali untuk hari ini anak-anak. Semoga bisa diterima dengan baik pembelajarannya dan silakan nanti langsung di Google Classroom ya. Kemudian mengerjakan tugas dan langsung dikumpulkan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.